Ini Kak Novi. Hari ini Kak Novi akan memberitahukan mengenai tata cara sebelum beribadah. Yang pertama, sebelum beribadah pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga yaitu pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah secara online, tapi Tuhan hadir juga bersama kita. Selamat beribadah prajurit Kristus. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Mari prajurit Kristus kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kelakahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom prajurit Kristus. Shalom Mami Papi. Shalom Mama Opa. Shalom semuanya. Apa kabar? Pasti luar Luar biasa, biasa Kak. nih. Ketemu lagi sama Kak Yeni. Dan Kak Novi. Ada juga prajurit Fanya. Hai Fanya. Ada juga prajurit Shelin. Hai Shelin. Nah, by the way, aku lihat kamu bawa-bawa apa tuh? Iya nih Kak, aku bawa boneka kesayanganku Kak. Lucu banget sih. Aku juga bawa boneka kesayangan aku. Lucu loh. banget Kak. Ini namanya Charlie. Lucu nggak? Lucu Lucu Kak. kan? Kak, kalau binatang peliharaan beneran kamu punya nggak? Punya Kak, aku pelihara guguk Kak di rumah. Kalau Kak Lucu Yeni? banget. Aku pelihara ikan cupang loh. Wah, Kalian lucu pelihara banget, apa? Kak. Kalau misalnya kalian punya peliharaan, itu harus disayang loh. Emang kenapa tuh Kak? Karena binatang itu ciptaan Tuhan. Tuhan aja sayang sama binatang. Masa kita enggak? Oh gitu, jadi kita harus sayang binatang ya Kak? Harus, jangan lupa dikasih makan, dibersihin, dimandiin. Kalau sakit dibawa ke dokter, Kak. Pokoknya dipelihara dengan baik ya Kak? Benar. Nah, gimana kalau prajurit Kristus di rumah kita ajak main tebak-tebak binatang? Pasti seru nih. Wah seru tuh Kak kayaknya. Oke, yuk. Mau nggak? Buat prajurit Kristus yang tahu jawabannya, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, let's go. Ikutin ya.
Ayo kawan berjalan dalam lingkaran, menebak binatang yang sedang berjalan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Ekornya panjang, suka makan pisang, suka belayutan di pohon. Apa ya? Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Kanovi, Telinganya besar, badannya juga besar, hidungnya panjang. Apa ya? beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Ayo kawan, ayo kawan berjalan dalam lingkaran, menebak binatang yang sedang berjalan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Dengerin ya, paruhku lebar, aku bertelur, aku bisa jalan, aku juga bisa berenang. Apa ya? Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Kanovi, Aku makan daging, aku punya taring yang tajam, badanku loreng-loreng. Apa ya, Kak? tahu. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Yeay, seru kan? Nah, gampang ya kak? Iya, gampang, Kak. Pasti prajurit Kristus juga bisa nih bikin di rumah sama mama papa. Iya, betul, Kak. Nanti adik-adiknya bisa kirim ke Instagram Ibadah Anak GBI Host atau ke Oke. WhatsApp kakak-kakaknya. Siap, ditunggu ya. Nah, prajurit Kristus, tadi kita udah main-main. Sekarang waktunya kita memuji menyembah Tuhan. Kak Novi pimpin doa pembukaan ya, Kak. Oke, prajurit Kristus yang di rumah ikutin Kakak Novi ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau telah karena Engkau telah memberkati kami memberkati kami dari malam tadi malam hingga pagi ini. hingga pagi ini. Kiranya Engkau berkati Kiranya Engkau berkati sekarang kami mau beribadah. beribadah. Engkau berkati kami Engkau berkati kami supaya bisa beribadah beribadah dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Kak, tahu nggak? Di Mazmur 23 itu disebutkan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Jadi kita nggak usah takut, ya kan? Yuk kita nyanyi ini. Oke, Kak. Semuanya ikutin ya, semuanya berdiri ya. Yesus gembala dan aku dombanya, berjalan menuju padang rumput yang hijau. Dia bawaku ke air yang tenang, segarkan jiwaku. Bila serigala ingin menerkamku, dengan segera gembalaku menghalaunya. Tak perlu aku takut, Yesuslah gembalaku. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi ya. Yesus gembala dan aku dombanya, berjalan menuju padang rumput yang hijau. Dia bawaku ke air yang tenang, segarkan jiwaku. Bila serigala ingin menerkamku, dengan segera gembalaku menghalaunya. Tak perlu aku takut, Yesuslah gembalaku. Haleluya, 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 haleluya,
lihat di prajurit Kristus di rumah udah semangat tuh, kita kasih tepuk tangan ya. Keren banget. Nah, berarti kalau Tuhan gembala kita harus kayak gimana tuh? Kita harus taat, Kak. Harus dengar-dengaran sama gembala ya? Iya, Dengar-dengaran bener, suara Kak. Tuhan ya kan? Betul, sama papa mama juga. Harus taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara papa mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara papa mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Yeay, semuanya anak taat ya di sini ya. Keren. Nah, sebentar lagi kita mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan ya. Berarti Fanya dan Shelin juga ikut memuji Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Juga prajurit Kristus yang ada di rumah. Jangan hanya diam ya. Yuk kita sungguh-sungguh lagi. Boleh angkat tangannya, boleh tutup matanya. Kita lebih lagi sungguh-sungguh masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku sedih, saat ku senang, saat ku takut, katakan ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Katakan lagi saat ku sedih. Saat ku sedih, saat ku senang, saat ku takut, ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Katakan aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku. Ku rindu di dekatmu. Katakan aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu Yesus. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kita ulangi dari awal lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Saat ku sedih, saat ku senang, saat ku senang, saat ku takut, saat ku takut, ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Katakan aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku. Ku rindu di dekatmu.
Yesus. Haleluya. Semuanya gak ada yang diam adik-adik. Semuanya yang bisa berbahasa roh boleh berbahasa roh. Yang belum bisa memuji Tuhan dengan kata-katamu sendiri. Aku sayang Yesus, aku cinta Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Aku sayang Engkau selamanya. Ya Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau selalu jagai kami saat kami sedih, saat kami takut. Engkau gak pernah ninggalin kami Tuhan Yesus. Ini aku, ini kami Tuhan Yesus. Kami adalah milik-Mu ya Bapa. Prajurit Kristus yang ada di rumah katakan, Bapa, ini aku. Bapa, ini aku, sinari aku. Sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang. Bapa, aku datang. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Katakan lagi, Bapa, ini aku. Bapa, ini aku. Sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang. Memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Katakan lebih lagi, Bapa, ini aku. Bapa, ini aku. Sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Inaralaba yaralaba shikaralaba ralaba. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini ya Bapak, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari mulutnya berasal daripada-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami. Kami mau duduk diam mendengarkan perkataan-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom prajurit Kristus. Ketemu lagi nih sama Kak Ida. Hari ini Kak Ida punya cerita yang seru loh. Lihat nih baju kakak, zebra kan. Sekeliling kakak banyak binatang nih. Kenapa yo? Ceritanya seru nanti, banyak binatang di cerita kakak. Nah, adik-adik yang di rumah semuanya udah duduk manis belum nih? Yang kelas besar ambil Alkitabnya ya. Nah, dengerin baik-baik ya.
Apakah semuanya sudah siap? Siap. Gitu ya, kalau udah siap ya. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Laskar Kristus semuanya udah siap. Kalau gitu, dengerin cerita kakak ya. Nih ceritanya nih, kakak ambil dari Kejadian 6, 7, 8, 9 dan di situ semua ceritanya. Panjang ya? Enggak, kakak nggak akan panjang-panjang ceritanya. Ya, denger baik-baik ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Setelah penciptaan, kemudian setelah Adam dan Hawa, dan setelah Kain dan Habil, makin banyak orang yang ada di bumi ini. Dan kalian tahu adik-adik, mereka semuanya semakin hari semakin jahat. Apa yang mereka lakukan semakin jahat. Semua orang yang dilahirkan dari Adam dan Hawa, semuanya mereka dari lahir sudah berdosa. Dan mereka semakin hari semakin berbuat jahat. Sehingga dunia semakin rusak adik-adik. Nah, itu semua membuat hati Tuhan menjadi sedih sekali. Tuhan sedih karena manusia sudah banyak yang berbuat dosa. Coba kita lihat ya, bagaimana hati Tuhan menjadi sedih. Kita lihat nih di Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Tuhan. Tuhan sedih sekali loh adik-adik kalau kita berbuat dosa. Nah, tapi ada satu orang bersama keluarganya yang membuat hati Tuhan menjadi senang. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Nuh. Nuh dan keluarganya, mereka selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Nih, kita lihat ya di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa kan, prajurit Kristus? Nuh adalah orang yang benar di zamannya, tidak bercela. Luar biasa. Berarti di antara orang-orang yang jahat itu, Nuh dia tetap melakukan yang benar. Bahkan dikatakan bergaul erat dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau bergaul erat, berarti dia sering komunikasi sama Tuhan. Kayak Kak Ida nih, bergaul erat dengan Kak Sandra misalnya. Kak Ida tahu apa yang di hatinya Kak Sandra. Kak Ida gak mau buat Kak Sandra sedih. Kak Sandra juga gitu sama Kak Ida. Kita dekat. Nah, Tuhan juga gitu, dekat sama Nuh. Nah, karena itu kemudian Tuhan kasih tahu kalau mau ke Nuh kalau Tuhan sudah ingin menghancurkan bumi ini. Dan kemudian Tuhan memerintahkan sesuatu pekerjaan luar biasa kepada Nuh. Apakah pekerjaan tersebut? Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat perahu yang besar. Wah, perahu yang besar atau kita sebutnya bahtera. Nah, kalian tahu adik-adik, Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, itu perintahnya detail banget. Kenapa ya disuruh bikin perahu? Karena Tuhan sudah ingin menghancurkan bumi ini karena banyak orang berdosa. Dengan air bah. Air bah itu apa? Banjir yang besar. Nah, karena itu kemudian Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Kalian tahu seberapa besar bahteranya? 300 hasta, 50 panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Itu seberapa besar? 300 hasta itu panjangnya 133 meter sekitar itu adik-adik. Jadi kira-kira dari hos ini sampai ke jalan raya. Nah, panjang banget kan? Nah, lebarnya juga 22 meter. Terus tingginya 13 meter itu pohon kelapa tuh lebih tinggi lagi. Gede banget. Nah, kemudian dikatakan bahwa juga Nuh harus membawa binatang-binatang.
ke dalam bahtera tersebut, sepasang ya, untuk memelihara supaya binatang itu terus ada ya, sepasang, jantan satu, betina satu. Makanya nih banyak binatang di sini ya kan. Nah, kemudian Tuhan juga memerintahkan supaya Nuh mempersiapkan makanan-makanan buat Nuh sekeluarganya dan juga untuk binatang tersebut. Dan kalian tahu Nuh akhirnya nih dikatakan di ayat 22 ya, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, pekerjaan yang besar tersebut Nuh melakukannya persis seperti yang Tuhan minta. Nah, ketika Nuh sedang membuat perahu tersebut, bahtera tersebut, banyak orang-orang yang berpikir bahwa Nuh itu gila. Gimana tidak? Kan Nuh tidak tinggal di dekat laut, tapi Nuh membuat perahu yang besar. Orang-orang pikir Nuh sudah gila, padahal Nuh juga sudah kasih tahu kepada orang itu supaya mereka bertobat. Tapi tidak ada yang mendengarkan, bahkan mereka mengolok-olok Nuh. Dan tiba saatnya, akhirnya perahu bahtera yang besar itu selesai. Dan kemudian Nuh dan juga binatang-binatang tersebut masuk ke dalam bahtera. Nuh bersama keluarganya. Dan binatang-binatang itu juga masuk. Ada nih binatang yang lehernya panjang, masuk sepasang. Binatang yang badannya besar, telinganya panjang, masuk. Yang paling belakangan ada binatang yang jalannya pelan banget tuh. Apa tahu nggak? Nah, tahu kan? Kura-kura. Di belakangnya ada lagi binatang yang itu, yang rumahnya dibawa-bawa. Binatang apa yuk? Iya pinter. Siput. Iya di belakangan. Nah, dia masuk juga. Nah, setelah Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang itu masuk semuanya, tiba saatnya kemudian Tuhan menutup pintu bahtera tersebut. Dan kalian tahu, langit mendung. Kemudian mulai turun hujan, setetes, dua tetes, banyak. Sehari hujan, makin deras, sehari belum berhenti, 2 hari belum berhenti, 3 hari belum berhenti. Dan ternyata berapa lama? Tuhan katakan 40 hari, 40 malam. Lama sekali. Di Jakarta aja cuma sehari bisa banjir. Apalagi itu 40 hari 40 malam. Orang-orang yang tadi mengolong-olong semuanya tenggelam. Daratan semuanya tenggelam. Berubah menjadi lautan di mana-mana. Wah. Untung di dalamnya sudah ada berapa orang tadi ya? Di dalam kapalnya ada 8 orang. Masih ingat lagunya enggak? Coba kita nyanyi bentar ya. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, beneran adik-adik ya, Nuh dan keluarganya selamat bersama kebun binatang kecilnya ya, luar biasa. Nah, kemudian Nuh setelah hujannya reda, setelah berbulan-bulan di dalam bahtera tersebut, Nuh kemudian mau ngetes nih, kira-kira udah bisa belum turun ya. Terus burung gagak dilepas. Balik lagi burungnya. Beberapa saat kemudian burung merpati dilepas. Balik lagi. Terus beberapa waktu lagi burung merpati dilepas lagi. Pulangnya udah bawa dahan. Terus ditunggu beberapa saat kemudian, kemudian dilepas lagi burung merpatinya. Sudah tidak balik lagi, berarti sudah reda hujannya ya. Kemudian Nuh dan keluarganya selamat turun dari bahtera. Dan akhirnya apa yang pertama kali Nuh lakukan? Nuh yang pertama lakukan bersama keluarganya adalah membangun mezbah Tuhan. Mereka berdoa bersama mengucap syukur kepada Tuhan.
ya, dan Tuhan berjanji ada pelangi di situ bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Nah, adik-adik, mungkin saat ini adik-adik merasa seperti di dalam bahtera, mau kemana-mana nggak bisa, lagi COVID. Nah, tapi ingat, seperti Nuh, pilihannya adalah taat. Nuh memilih untuk taat. Adik-adik, ikuti teladan Nuh ya. Taat, T-A-A-T, taat. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan itu artinya juga adik-adik harus taat akan perintah Tuhan. Taat akan orang tua. Kalau orang tua kasih tahu, adik-adik mesti nurut. Firman Tuhan di Efesus 6 ayat 1 katakan, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Di Keluaran 20 dikatakan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Nah, semua mau panjang umur kan? Taat kepada orang tua. Kalau dibilang, Bejo, ayo saatnya belajar, jangan main game aja. Siap mama, gitu dong. Bukan malah protes. Tar dulu dong ma, nanggung nih. Ya, masa begitu? Ayo, Karin, waktunya makan siang. Ya, makan. Jangan nanti sakit perut. Ya, jadi kalau disuruh, ayo berdoa sama-sama kita, bangun. Misalnya, bangun berdoa sama-sama ya. Mesti baca Alkitab, nggak usah diinget-ingetin. Kan tiap hari mesti baca Alkitab, mesti berdoa ya. Jadi belajar dari Nuh untuk taat ya. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, kepada ibu guru, kepada orang yang lebih tua. Nah, pasti Tuhan akan memberkati adik-adik seperti Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Yuk sekarang yang mau hidup taat kepada Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Ida berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat siang hari ini kami boleh belajar dari Nabi Nuh, di mana dia begitu taat kepadamu dalam segala kehidupannya. Dia melakukan yang benar dan bahkan bergaul erat dengan Engkau. Kami pun mau hidup taat kepadamu Tuhan, hidup takut akan Engkau, dan kami mau juga taat kepada orang tua kami dalam segala yang kami lakukan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan membantu kami untuk kami bisa hidup seturut dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2021 tahun integritas. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ayo prajurit Kristus, saatnya kita dengar pengumuman. Yang pertama, prajurit Kristus, ayo kita beri persembahan. Nomornya ada di layar ya. Prajurit Kristus, ayo kita subscribe channelnya GBI Bintara House of Shalom dan share linknya ke teman-teman supaya kita bisa ibadah bareng walaupun di rumah aja. Yang ketiga, kita bisa ketemuan loh lewat Zoom atau Google Meet. Di sana kita berdoa bersama, mengulang firman, dan bermain games juga. Untuk Zoom jam 11 siang dan untuk Google Meet jam 3 sore. Ditunggu ya teman-teman. Yang keempat, kalau kalian mau bertanya seputar ibadah raya anak, bisa langsung kontak ke IG-nya @ibadahAnak_GBI Host. Yang kelima, ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun bulan ini. Happy birthday semuanya!
info penting nih, bagi kalian yang mau melayani Tuhan seperti aku, bisa langsung daftar ke Kak Krisi. Nomornya ada di layar ya. Yang terakhir, ayo kita lihat video Prajurit Kristus yang satu ini. Kafel ini 5 hal baik aku: membantu orang tua, rajin berdoa, rajin beribadah, patuh pada orang tua, selalu membaca firman Tuhan. Dan ini 5 hal yang tidak baik: malas, marah-marah, boros jajan, melawan orang tua, jahil pada teman. Ini adalah 5 hal baik aku. Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, rajin baca Alkitab. Yang keempat, rajin membersihkan kamar. Yang kelima, rajin berdoa. Dan ini 5 hal buruk. Yang pertama, malas. Yang kedua, tidak dengar-dengaran orang tua. Yang ketiga, membantah orang tua. Yang keempat, tidak mau belajar. Yang kelima, marah-marah. Itu adalah 5 hal baik dan 5 hal buruk. Berikut pengumuman hari ini, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Prajurit Kristus, sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa yang sungguh-sungguh ya. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah hari ini supaya jadi berkat buat hidup kami ya Tuhan. Tuhan, berkati bangsa Indonesia juga ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia bisa mengenal nama-Mu semuanya Tuhan. Tuhan, berkati Presiden kami juga, Pak Jokowi. Engkau berikan kesehatan yang berlimpah-limpah untuk Pak Jokowi, dan supaya Pak Jokowi bisa memimpin kami dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan, berkati medis-medis kami, medis dan dokter-dokter ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang berlimpah-limpah untuk mereka, dan Engkau sertai mereka dan keluarganya ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati untuk gereja kami GBI House of Shalom supaya bisa menjadi berkat ya Tuhan Yesus, dan berkati juga untuk Pak Niko supaya bisa memimpin gereja kami dengan baik ya Tuhan Yesus, dan berkati juga gembala gereja kami Pak Beni Gunawan bisa sehat selalu ya Tuhan Yesus, dan berkati juga keluarga-keluarga kami yang dimanapun berada bisa sehat selalu ya Tuhan Yesus, dan berkati juga teman-teman kami yang bersekolah. Tuhan berkati, beri kepintaran dan kesehatan ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Kristus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ingatkan lagi nih buat semua prajurit Kristus yang berada di rumah. Hari ini kita belajar tentang TAAT. Ya, betul. Taat. Waktu kita taat, kita bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga waktu kita taat sama orang tua kita. Kita pasti mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Oleh mama, papa, kakak. Ya, kita harus taat. Taat dalam segala hal. Taat dalam beribadah, baca firman Tuhan, belajar. Oke prajurit Kristus? Ya, itu pesan kakak. Sekarang kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.